azab dan nikmat kubur. Dan saya akan buka dengan statement Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Uthman bin Affan ini, Bapak Ibu sekalian, adalah seorang sahabat yang mulia, tidak ada yang tidak kenal nama beliau, khalifah yang ketiga dan anak mantu Nabi SAW, dan dapat julukan Dzun Nurain. Seseorang yang memiliki dua cahaya, karena dia menikah dengan dua anak Nabi SAW, Ruqayyah dan Ummu Kalthum. Setelah Ruqayyah meninggal, menikah dengan Ummu Kalthum radhiyallahu anhum ajma'in. Uthman bin Affan dapat jaminan surga. Karena kata Nabi SAW, Abu Bakar di surga, Umar di surga, Uthman di surga, Ali di surga. Disebutkan sampai 10 orang nama sahabat yang dijamin masuk surga. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, dengan Abu Ubaidah bin Jarrah dan Sa'id bin Zaid. Uthman bin Affan radhiyallahu anhu pernah membaca Al-Quran, terlintas ayat tentang kuburan. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalian terus sibuk dengan harta-harta kalian di dunia sampai kalian nanti baru menyadari kalau kalian mendatangi kuburan. Zurtumul maqabir, kalian akan masuk dalam kuburan, gitu kan. Uthman bin Affan nangis terisak-isak sampai pingsan baca ayat ini. Kemudian istrinya bangunkan, anak-anaknya bangunkan, tidak bangun Uthman. Karena ketakutan jangan sampai Uthman sudah meninggal pada saat itu, dipanggillah sahabat-sahabat Nabi. Ini di zaman beliau jadi khalifah ya. Panggillah beberapa sahabat, dibangunin, diusahakan sampai akhirnya bangun, sadar. Waktu sadar, mereka bertanya, ada apa wahai Uthman? Ada apa wahai Amir Mu'minin? Khalifah waktu itu. Dia mengatakan, saya membaca ayat ini tentang neraka dan saya takut. Tentang kuburan dan saya takut. Kata beberapa sahabat waktu itu, Anda ini siapa? Bahasa Arabnya itu anta ya. Dikatakan kamu ini siapa? Kesannya kayak apa yang harus kamu khawatirkan? Atakhsha wa anta, begitu bahasa Arabnya. Apa kau takut dengan kuburan sementara kau ini siapa, hai Uthman? Dijamin masuk surga, anak mantunya Nabi SAW, sahabat yang pertama masuk Islam, kaum muhajirin yang masyhur, semua peperangan Nabi SAW dihadiri dan seterusnya, banyak fadilah luar biasa. Apa yang kamu takutkan lagi? Sudah ada jaminan surga. Ini seperti orang sudah dapat tiket dari sini untuk masuk surga. Gitu. Uthman bin Affan mengucapkan kalimat yang membuka wacana kita semua Bapak Ibu sekalian tentang pentingnya khawatir dengan kuburan ini. Kata Uthman, Rasulullah SAW menjamin buat saya di sana, surga iya. Tapi Rasulullah SAW tidak menjamin buat saya di sini, kuburan ini. Jadi tidak ada jaminan. Mungkin saya disiksa dulu di kuburan, baru saya masuk ke dalam surga. Iya, nggak ada jaminan. Kuburannya belum, di sananya iya. Garis bawahi juga satu hal. Dari statement Uthman bin Affan ini ulama mengambil sebuah kaidah penting. Mereka mengatakan bahwasanya semua orang yang meninggal memiliki dosa. Dan dosa-dosa ini walaupun dianggap remeh oleh sebagian orang, sudah cukup untuk mendatangkan azab kubur walaupun dia belum tentu masuk ke neraka. Dosa-dosa ini akan menyebabkan datangnya azab kubur walaupun belum tentu dia masuk ke neraka. Makanya hadis Nabi SAW, nanti akan kita baca hadisnya, waktu beliau lewati kuburan dua, lalu beliau mengatakan dua penghuni kuburannya sedang disiksa, dan keduanya disiksa bukan karena perbuatan yang dianggap besar oleh manusia, tapi memang dia perbuatan besar di sisi Allah. Yang satu tidak cebok pada saat kencing, sudah cukup mendatangkan azab kubur tuh. Tidak cebok pada saat kencing. Yang satu suka mengadu domba. Orang ini bisa saja dia orang beriman, tapi dia melanggar perilaku ini. Kemudian pada saat dia meninggal nanti amalnya ditimbang lagi kan. Di mahsyar ditimbang lagi. Kalau amal baiknya lebih berat dia akan masuk surga. Tapi azab kubur datang karena masalah dosa yang dia lakukan. Ini saking beratnya masalah kuburan itu. Jadi jangan anggap remeh masalah ini. Teman-teman yang menyesatkan kita, Bapak Ibu sekalian, hanya bisa paling jauh menangis di atas liang lahat kita. Enggak lebih daripada itu. Mereka tidak bisa buat apa-apa. Yang selama ini aja kita berbuat dosa, cuma itu saja. Orang-orang pun yang mengolok-olok kita, oh kamu alim ya, oh kamu begini ya, kamu begini ya, kamu keras lah, kamu macam-macam. Mereka juga bisa buat apa kira-kira?
Apakah mereka jadi penyebab datangnya azab atau nikmat kubur? Sama sekali nggak ada urusan. Maka selamatkan diri kita nih. Jangan terus lalai. Dusta kalau ada teman yang mengatakan buat aja nanti saya tanggung dosanya. Itu bohong semua, nggak ada. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wala taziru waziratun wizra ukhra. Nggak ada orang yang menanggung dosanya orang lain. Dia ngajak orang lain zina, temannya dapat dosa karena zina, dia juga dikasih dosa seperti temannya. Tapi temannya tetap berdosa, bukan ditanggung semua sama dia.